Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Halimatus Syadiah dan rekan-rekan saya dari kelompok Neutrino akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang dinamika rotasi pada gerak gasing. Gerak rotasi merupakan gerak memutar dari suatu benda terhadap titik tertentu. Salah satu contoh yang bisa diambil dari gerak rotasi adalah gasing. Pada gasing, terdapat titik yang menjadi acuan untuk berputarnya, yaitu yang terletak pada ujung tumpuan gasing pada saat gasing berputar. Perkenalkan, saya Nurul Paidah akan memperlihatkan cara pembuatan gasing. Alat dan bahan yang diperlukan adalah koran, gunting, tusuk gigi, dan solatip. Langkah pembuatan. Pertama, siapkan koran, kemudian lipat dan gulung koran mulai dari ujung. Tekan-tekan gulungan koran hingga bentuknya tidak bulat. Kemudian, gulung bagian koran sesuai diameter yang diinginkan. Ujung kertas diberi solatip agar gulungan tidak mudah terlepas. Bungkus terlebih dahulu ujung tusuk gigi menggunakan solatip agar tidak mudah terlepas. Masukkan tusuk gigi ke dalam tengah gulungan koran. Perkenalkan, nama saya Salu Azhara Putri akan membacakan data percobaan. Percobaan putaran pertama, lama putaran 8 detik. Keterangan, gasing berputar stabil pada porosnya. Percobaan putaran kedua, lama putaran 5 detik. Keterangan, gasing diputar dalam keadaan miring sehingga tidak seimbang pada titik beratnya. Percobaan putaran ketiga, lama putaran 9 detik. Gasing berputar stabil mulai melambat setelah kehilangan keseimbangan. Percobaan putaran keempat, lama putaran 8 detik. Keterangan, gasing berputar dan miring. Pertanyaannya, dari keempat putaran tersebut, mana yang paling lama putarannya? Putaran ketiga, karena nilai momen inersia yang dimiliki gasing ketika berputar besar, sehingga gasing lebih sulit berhenti. Dan juga, gaya yang diberikan pada gasing besar, sehingga lebih efektif membuat gasing berputar lebih lama. Dari keempat putaran, yang paling lambat putarannya adalah putaran kedua, karena ketika diputar, posisi gasing dalam keadaan miring, bukan tepat pada titik berat yang seimbang. Selain itu, momen gaya yang diberikan kecil, sehingga gasing tidak dapat berputar lebih lama. Apa saja yang mempengaruhi cepat atau lambatnya gasing berputar? Yang pertama ada torsi. Torsi adalah gaya pada sumbu putar yang menyebabkan gasing bergerak, sehingga torsi ini sangat berpengaruh. Semakin besar torsi pada gasing, maka semakin efektif gasing berputar. Begitu juga sebaliknya. Selain torsi, ada juga momen inersia pada gasing yang sangat berpengaruh. Ketika gasing memiliki nilai momen inersia yang besar, ketika berputar, maka gasing akan sulit berhenti dan dapat berputar lebih lama. Atau juga momen inersia ketika gasing diam. Jika besar, maka akan sulit untuk berputar. Titik berat juga dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya gasing berputar. Analisis data. Putaran pertama pada gasing berlangsung selama 8 detik. Gasing berputar stabil dan tidak miring. Putaran kedua gasing berlangsung 5 detik. Putaran ini menjadi putaran yang paling singkat. Ketika gasing diputarkan, posisinya miring, momen gaya yang diterima pun kecil. Putaran ketiga berlangsung 9 detik. Gasing berputar stabil sampai akhirnya gasing miring, kehilangan keseimbangan dan melambat kemudian berhenti.
putaran keempat selama 8 detik. Gasing berputar stabil dan melambat ketika miring. Dapat disimpulkan bahwa pada gasing terdapat titik yang menjadi acuan untuk berputarnya, yaitu yang terletak pada ujung tumpuan gasing pada saat gasing berputar. Gerak pada gasing dipengaruhi oleh momen inersia, momen gaya, titik berat, momentum sudut, dan hukum kekekalan momentum sudut. H. Uji kompetensi. Sebutkan dan jelaskan hukum fisika yang berlaku pada gasing. Yang pertama, momen gaya atau torsi. Torsi adalah gaya pada sumbu putar yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Torsi yang bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak berputar searah putaran jam. Jika benda berputar berlawanan putaran jam, maka torsi bernilai negatif. Yang kedua, momen inersia. Didefinisikan sebagai kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya, atau dikatakan kesukaran untuk membuat benda berputar dan bergerak melingkar. Besar momen inersia bergantung pada bentuk benda dan posisi sumbu benda, dirumuskan dengan T sama dengan mr pangkat 2. Yang ketiga, momentum sudut. Ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar, atau besaran analog dengan momentum linear yang memiliki arah. Persamaannya L sama dengan I kali W. Yang keempat, energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi adalah energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak rotasi yang dirumuskan dengan EKR sama dengan setengah IW pangkat 2. Parameternya menggunakan momen inersia dan kecepatan sudut. Yang kelima, hukum 2 Newton untuk rotasi. Benda yang bergerak secara rotasi memakai konsep hukum Newton 2, tetapi besarannya memakai besaran rotasi, sehingga memakai rumus T sama dengan I alpha. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon koreksinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.